Selamat pagi dan selamat bertemu kembali pada pelajaran ekonomi khususnya akuntansi bagi kelas 12. Bagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya, perbedaan antara perusahaan jasa dengan dagang. Kalau kita lihat pada transaksi perusahaan dagang tidak memungkinkan untuk melakukan pencatatan ke dalam jurnal umum. Nah, oleh sebab itu, pada umumnya perusahaan dagang akan menggunakan jurnal khusus. Nah, apa itu jurnal khusus? Jurnal khusus itu merupakan buku jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang sejenis dan bersifat rutin atau sering terjadi. Jadi ada semacam spesifikasi atau klasifikasi antara transaksi yang ada pada perusahaan itu yang dicatat ke dalam jurnal-jurnal yang berbeda. Nah, apa itu 4 jurnal khusus? Nah, yang pertama memungkinkan adanya pembagian pekerjaan atau spesialisasi. Yang kedua, memudahkan posting ke buku besar. Yang ketiga, memungkinkan adanya pengendalian internal yang lebih baik. Yang keempat, efektif dan efisien atau ada penghematan biaya. Nah, apa bedanya jurnal umum dengan jurnal khusus yang sudah kita pelajari sebelumnya pada jurnal umum? Nah, kalau kita lihat kembali pada jurnal umum ini, bentuknya itu hanya 2 kolom yang terdiri dari kolom debit dan kredit. Sementara di jurnal khusus itu bentuknya akan disesuaikan dengan kolom-kolom yang diperlukan. Jadi kalau dia bisa dua kolom, bisa 3 kolom, bisa 4 dan bisa 5. Jadi tergantung dengan kebutuhan oleh jurnal itu sendiri. Yang kedua adalah soal di pencatatannya. Kalau pada catatan pada jurnal umum ini, semua transaksi dicatat hanya pada satu jurnal. Sedangkan di jurnal khusus itu dicatat ke dalam jurnal yang sesuai. Jadi di sini ada 4 nanti jurnal khusus. Yang ketiga, postingnya atau pindah bukuan ke buku besar, kalau pada jurnal umum dilakukan setiap hari atau setiap terjadi transaksi. Sedangkan pada jurnal khusus itu dilakukan secara berkala dan kolektif. Berkala di sini artinya sekali sebulan pada akhir bulan. Yang keempat, kalau dia pada jurnal umum itu dikerjakan oleh 1 orang. Sementara jurnal khusus itu dikerjakan minimal 4 orang. Jadi bisa dia 4 atau lebih. Nah, macam-macam jurnal khusus. Yang pertama adalah jurnal penjualan, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Jadi kalau dia transaksinya adalah penjualan secara kredit, dicatatlah ke dalam jurnal penjualan. Yang kedua adalah jurnal pembelian, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat pembelian secara kredit. Jadi hanya pembelian secara kredit. Yang ketiga adalah jurnal penerimaan kas, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan secara tunai. Jadi kalau dia diterima uang secara tunai, dia akan catat pada penerimaan kas. Dan yang keempat adalah jurnal pengeluaran kas, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran secara tunai. Jadi harus diperhatikan ya, di sini termasuk tadi, kalau dia penjualannya dilakukan secara kredit, baru bisa masuk ke jurnal penjualan. Kalau dia nanti penjualan secara tunai, dia sudah akan masuk ke penerimaan kas. Sama halnya dengan di jurnal pembelian. Yang dicatat ke jurnal pembelian adalah pembelian secara kredit. Kalau dia nanti pembelian secara tunai akan masuk ke pengeluaran kas. Nah, itu ya. Jadi itu jurnal-jurnal yang digunakan pada jurnal khusus. Nah, bagaimana kalau ada transaksi yang tidak masuk ke dalam 4 jurnal ini? Maka bisa dibuka satu tambahannya namanya jurnal umum untuk mencatat transaksi yang tidak bisa masuk ke dalam jurnal khusus. Nah, sekarang kita lihat bentuk-bentuk jurnal ini. Nah, jurnal penjualan, ini bentuknya.
Jadi dia bisa hanya 2 kolom saja, debit dan kredit ya. Sini ada tanggalnya, terus ada pembentuknya atau keterangan, nomor fakturnya, reference, ada debit dan kreditnya. Nih. Nah, pencatatan jurnal itu kalau kita lihat dia dengan sistem mana? Apakah dia dengan perpetual atau dengan periodik? Nah ini kalau dia dengan periodik seperti ini dia bisa hanya 1 kolom saja. Nih. Nah ini untuk jurnal pendataan kas kolomnya seperti ini. Nah, debit dan kredit. Ya ini jurnal pembelian kolomnya. Kalau dia terkecual seperti ini dia. Ini hanya 1 kolom. Langsung 1 kolom. Ya boleh juga seperti ini. Debit kredit. Jadi ada kemungkinan bisa 2 bentuk, bisa 1 bentuk. Jadi tergantung perusahaannya mana yang mau dipakai. Nah ini pengeluaran kasnya. Nah, seperti itu ya, itulah bentuknya jurnal pembelian juga seperti ini jurnalnya. Ini kita seperti ini. Nah sekarang kita lihat bagaimana cara mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Ini contoh kita lihat di sini ya. Ini adalah yang akan kita catat pada jurnal pembelian. Ini contohnya jurnal pembelian. Di sini ada 3 transaksi. Yang pertama, tanggal 2 dibeli barang dagangan Rp200 dari Sadam Joni Setiadi dengan syarat 2/10 N/30. Nih, yang tanggal 4 dibeli barang dagang Rp500 dari CV Trio dengan syarat 1/20 dan N/30. Nah ini ingat kembali pelajaran sebelumnya, apa artinya 2/10 N/30, 1/20 N/30, dan 2/10 N/30. Kalau dia ada syarat seperti ini, berarti masih dianggap secara kredit ya. Ini aset kredit. Biasanya kalau dia tunai langsung katakan dibeli secara tunai. Nah, ini. Bagaimana cara mencatat ke dalam jurnal pembelian kita lihat. Nah, dia langsung aja tanggalnya, tulisan tanggal, nah atau pembentuknya atau keterangannya tadi dibeli dari keadaan Joni, tulis saja jangan Joni. Ini syaratnya tadi jangan lupa membuat syaratnya di sini, kemudian jumlahnya hanya 1 kolom seperti ini ya, langsung aja. Yang kedua adalah bagaimana mencatat transaksi ke dalam jurnal pengeluaran kas. Tadi yang sudah kita sebutkan di atas bahwa yang masuk ke pengeluaran kas itu adalah setiap pengeluaran secara tunai. Nah, kalau kita membeli barang dagangan secara tunai tentu juga akan mengeluarkan jumlah uang, maka akan dimasuk ke dalam pengeluaran kas. Nah, ini seperti ini tanggal 2. Dikeluarkan kas Rp16 untuk membeli barang dagangan. Ini kan berarti kan adalah pembelian secara tunai. Yang tanggal 3 dikeluarkan kas Rp300 untuk pembayaran utang kepada firma. Ini tanggal 5 juga pengeluaran. Nah, kita lihat bagaimana caranya untuk mencatat ke dalam jurnal pembelian. Nah, ini di pengeluaran kasnya. Jadi tadi yang tanggal 2 kan adalah pembelian secara tunai. Nah, tadi akan pertama ini hati-hati dalam mencatat di debitnya ya. Kalau di kredit hanya satu, yaitu hanya 2, yaitu kas dan potongan, kalau ada potongannya. Nah, ini. Nah, kan dia tanggal 2 tadi pembelian barang dagangan akan kita catat pada kolom pembelian di sini. Nah, kalau dia di kreditnya tidak ada potongan pembeliannya, langsung saja masuk ke kas di kredit. Yang tanggal 3 pembayaran, ya ini pembayaran utang.
Jadi jangan buat pada kolom pembelian, tapi catat pada utang, pembayaran pensiunnya utang usaha. Di kredit tetap K, ini ya, di kredit K 300 tanpa ada potongan. Sampai dengan tanggal 5, ini adalah pembayaran utang, maka kita catat pada kolom debit ya di kolom utang, dan di kredit adalah K, ya. Jadi itu. Bagaimana kalau misalnya pembayaran biaya? Nah, ini kita catat saja keterangannya biaya angkut misalnya, ya. Nah, di sini nanti kita akan masukkan di lain-lain. Jangan di pembelian, jangan di utang usaha, tapi masuk dia di akun lain-lain, namanya tuliskan. Misalnya apa? Biaya angkut. Tulis di sini biaya angkut, jumlahnya berapa, ya. Nah, kita sekarang akan bagaimana cara mencatat ke dalam jurnal penjualan. Ini contoh transaksinya jurnal penjualan. Ini tanggal 5. Dijual barang dagang dengan secara kredit sebesar 15.000 kepada toko serba makmur. Ini ada nomor fakturnya. Ini tanggal 7 juga, tanggal 10. Nah, kita lihat bagaimana cara mencatatnya ke dalam jurnal penjualan. Nah, jurnal penjualan sangat sederhana, ini satu kolom aja. Jadi tanggal, kemudian akun pembantunya atau keterangannya, tuliskan nama toko dari kepada siapa. Misalnya kalau juga kepada toko serba makmur, tulis toko serba makmur. Ini nomor fakturnya, kalau ada kayaknya juga, ya. Ini isinya satu kolom saja. Nah, juga ini tanggal 7 dijual kepada PT Skanda I1 ini kita jangan fakturnya berapa, jumlahnya berapa, kemudian juga perusahaan milik ini ya, jumlahnya berapa. Nah, itu jurnal penjualan ini sangat sederhana. Nah, bagaimana mencatat transaksi ke dalam jurnal penerimaan kas? Nah, ini tadi yang sudah kita jelaskan di atas, jurnal penerimaan kas itu digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan secara tunai. Nah, apa yang diterima secara tunai bisa dia karena dijual barang dagangan secara tunai, atau diterima atas pelunasan utangnya atau pembeliannya, kemudian tanggal 8 sepertinya. Jadi boleh, artinya setiap penerimaan tunai akan kita catat ke dalam jurnal penjualan. Nah, kita lihat bagaimana mencatatnya. Nah, ini. Nah, tanggal 4 tadi ini kan penjualan secara tunai. Nah, kalau dia penjualan secara tunainya, ini saja keterangannya penjualan tunai. Berapa dijual? Masukkan di kolom kas, karena dia dikirim secara tunai. Dari mana dia? Apakah dari pelunasan piutang atau dari penjualan atau dari yang lain? Kalau dia dari penjualan tunai, berarti isi pada kolom penjualan di kredit. Ini di sini ya, di kolom kredit. Nah, kita lihat tanggal 7. Ini adalah pelunasan piutang, jadi beda keterangan dengan yang tadi. Nah, ini keterangannya pelunasan piutang. Nah, kalau kita buat di kreditnya, siapa perusahaan hulu? Tetap diisi pada kolom kas di sini, tetapi di kredit adalah di piutang usaha, bukan di penjualan. Nah, tanggal 8 itu ada penjualan tunai, maka kita catat di debit kas sebesar Rp2.000 dan di penjualan di kredit sebesar Rp2.000. Bagaimana kalau misalnya ada penerimaan sewa? Nah, ini akan kita buat di sini adalah penerimaan sewa apa? Sewa bangunan atau sewa gedung. Ini tetap di kredit, di debit adalah kas. Artinya di mana dia masuk? Tentu bukan piutang dagang atau usaha, bukan penjualan, maka dia harus pada lain-lain. Nah, begitu ya. Jadi kalau dia penjualannya, karena hasilnya ada penjualan tunai, kita catat dia di kreditnya di penjualan. Kalau dia pelunasan piutang, kita catat di kredit piutang. Kalau dia yang bukan penjualan tunai dan bukan pelunasan piutang, kita catat dia di kolom lain-lain. Nah, di debit tetap kas.
Nah, kalau dia ada potongannya seperti ini tanggal 7, kalau ada potongannya ini Rp20, maka kita kurangi dari kas. Nih, ada potongannya Rp20, maka yang masuk ke kas hanya 980. Kalau dia tidak punya potongan, jangan dulu pada potong penjualan. Demikian kita bagaimana cara mencatat transaksi ke dalam jurnal hidup, ya. Ini lebih gampang. Nah, tadi kan kita sudah sebutkan, kadang-kadang juga ada juga transaksi yang tidak bisa masuk ke jurnal khusus. Ini seperti apa ini? Misalnya ada penjualan atau retur pembelian yang tidak bisa masuk, kita akan masukkan ke jurnal umum. Ini jurnal umum sudah dijelaskan kemarin. Bagaimana caranya, dia hanya ada di debit dan ada di kredit seperti ini. Mudah, ya. Demikian untuk materi kita pada hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti, dan nanti akan ada tugas dikirimkan, dicoba dikerjakan. Nanti kalau ada masalah bisa kita lihat bersama, ya. Sekian dan terima kasih. Salam sehat dan salam sejahtera.